Tuhan punya tujuan. Salah satu tujuannya supaya saudara beribadah kepadanya. Untuk apa? Supaya saudaralah menjadi saksi, menggambarkan Tuhan yang tidak kelihatan itu melalui diri saudara yang kelihatan. Sebab saudaralah gambar Allah. Saudaralah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Karena Allah itu roh adanya, sekalipun pernah menunjukkan dirinya melalui Yesus Kristus, tapi dia kembali menjadi roh juga, Roh Kudus. Makanya manusialah yang diharapkan untuk menunjukkan Allah itu yang tidak kelihatan itu melalui diri kita yang kelihatan. Makanya manusia ini ada moralnya. Dia ada keinginan berbuat baik, ada keinginan untuk melihat keindahan, ada keinginan untuk menolong orang. Karena itu semua moralnya Allah untuk bisa kita terapkan kepada sesama. Karena Allah menghendaki hal demikian. Karena Allah lah yang menggambarkan kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi seperti penderitaan ibu ini, kalau dikenang kembali sudah jadi indah. Lihatlah betapa rasa bersalahnya ya mama tuanya itu kan. Ya. Tetapi ini semua menjadi sesuatu yang indah. Rupanya manusia bisa mereka-reka yang jahat kepada kita, tetapi Tuhan bisa mereka-rekanya menjadi kebaikan. Oleh sebab itu jangan pernah takut dan gentar. Pengharapan kita selalu penuh di dalam Tuhan. Jalannya bisa berliku-liku, tetapi tujuan akhirnya selalu bermuara kepada damai dan sejahtera. Sepanjang saudara mengetahui, sepanjang saudara bisa, layani saja Tuhan, tidak ada ruginya. Dan semua akan digenapi di generasimu, bahkan generasi yang akan datang. Dan anak-anak cucumu akan menjadi orang-orang yang benar. Baik, karena ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis sore hari dia ditangkap di Taman Getsemani. Ada satu taman namanya di sana Taman Getsemani. Taman Getsemani itu tempat bukit zaitun. Sering Yesus itu di sana berdoa. Tapi pada satu kali dia dengan murid-muridnya berada di sana, dia ditangkap oleh pengkhianatan Judas. Baru sore lah hari, malam lah hari, dia dibawa ke kantor pemerintah. Yang memerintah waktu itu pemerintah Roma, cuma perwakilan gubernurnya ada di Judea, ada di Israel. Jadi dibawalah, diinterogasi lah. Dua pemerintahan di sana. Satu pemerintahan secara monarki, itulah pemerintah Roma. Satu lagi pemerintahan secara teologi, itulah imam-imam kepala. Jadi orang Israel ini pajaknya pun duanya dikutip. Satu pajak negara untuk Roma, satu lagi pajak untuk bea bait suci. Jadi mereka ini sangat menderita sebenarnya. Dan alim ulama Yahudi ini, imam-imam ini sering sekali sekongkol dengan pemerintah, dengan negara, ya, untuk untuk memvitalisasi diri dan kelompok mereka. Siapa saja yang di luar agama Yahudi disebut kafir pada waktu itu. Siapa yang tidak tunduk kepada adat istiadat Yahudi itu dianggap musuh. Makanya sebelum Yesus datang, semua orang Yahudi dari 12 suku itu tunduk kepada adat istiadat Yahudi. Disunat, ya, umur 8 hari kalau anak laki-laki. Kemudian ada acara potong rambut, ada acara pentahiran wanita setelah melahirkan, ada acara roti tidak beragi, semua ada peraturan. Lalu singkatnya datanglah Yesus. Dia memenuhi beberapa hukum, satu sunat. Jadi sebagai suku daripada Yehuda, dia sunat umur 8 hari. Tapi setelah dia dewasa, dia membawa pengajaran lain. Makanya orang Yahudi ini keberatan. Seperti apa pengajaran yang lain? Orang Yahudi itu kalau masuk ke rumah saja harus cuci kaki dulu di pintu. Disediakan itu tempayan-tempayan untuk cuci kaki. Kalau mereka sembahyang 3 kali sehari, harus cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, telinga dan sebagainya. Kalau mereka makan, mereka harus cuci tangan.
Lalu Yesus datang pernah memakan makanan dan murid-muridnya juga makan tanpa cuci tangan. Ini melanggar adat istiadat Yahudi. Makanya pernah ditegur, guru, adat istiadat kita, iya, kalau makan harus cuci tangan loh, jangan macam-macam. Lalu Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari dalam hati orang, itulah yang menajis. Begitu juga ketika murid-murid mengambil jelai lalu memakannya, Yahudi juga mengutukinya karena pelanggaran Taurat. Apalagi Yesus bekerja pada hari Sabat, menyembuhkan seorang perempuan yang bongkok di rumah ibadat lagi, pas ibadat Yahudi hari Sabtu. Semua orang tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, tapi Yesus menyembuhkan orang itu. Maka orang Yahudi itu marah. Ada 6 hari untuk bekerja, melakukan hal seperti itu. Masa kau lakukan pada hari ke-7? Karena hari ke-7 ini sangat sakral bagi orang Yahudi, Sabat. Lalu Yesus mendebat mereka, siapa di antara kamu yang ngefan kepada hari Sabat, tapi masuk juranglah keledainya atau lembunya, yang tidak mengangkatnya dulu baru kau datang ke rumah ibadat, pasti kau selamatkan dulu kan? Katanya. Ini perempuan ini sudah sekian puluh tahun bongkok di sini, tidak kamu selamatkan, tidak kamu sembuhkan. Dengan demikian malulah mereka. Inilah awal-awal serentetan peristiwa-peristiwa ketersinggungan, pergesekan antara ajaran Yesus Kristus dengan hukum-hukum Yahudi. Dan yang paling ia menyayat hati orang Yahudi ini, Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mereka sering memasang Abraham itu di papan atas. Adakah kamu lebih besar dari bapak kami Abraham? Dia pikir nanti kalau Abraham itu kan paling tinggi. Lalu Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bingung orang itu. Ini memang harus dibunuh. Semakin banyak nanti pengikutnya. Itulah orang-orang Yahudi itu. Mirip-mirip seperti sekarang ini juga. Lalu, adakah kau lebih besar daripada Musa? Yesus berkata, Musa menerima manna di padang gurun. Itulah roti yang dimakan nenek moyangmu, sehingga mereka bisa bertahan 40 tahun. Tapi kukatakan kepadamu, akulah roti yang turun dari sorga. Yang siapa yang memakan dagingku dan meminum darahku, di dalam dia ada hidup yang kekal. Terpojok selalu Yahudi itu. Ketika Yesus ke rumah Zakheus, pemungut cukai, lambang orang berdosa, beberapa alim ulama, ahli-ahli Taurat itu, imam-imam kepala menyoroti dia. Ngapain dia berkumpul dengan orang berdosa? Dia mungkin senang juga berbuat dosa. Lalu Yesus tahu di dalam hati mereka dan dia berkata, bukan orang sakit, bukan orang sehat yang perlu dokter, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Semua alim ulama ahli agama itu terkecoh semua. Jadi nggak ada jalan lain, itu untuk membunuh dia, karena dia sudah memberikan satu penistaan agama. Begini, aku dan Bapa itu satu. Bapa ada dalam aku ada dalam Bapa. Bapa yang disebut ini dikenal oleh orang Yahudi itulah Jehua, Yahweh. Jadi orang Yahudi melihat dia manusia, bagaimana mungkin dia menyamakan dirinya dengan Yahweh? Inilah penistaan agama tertinggi. Satu-satunya jalan harus dibunuh. Melalui jalan itulah Allah melakukan penebusan. Manusia berdosa itu melakukan seperti keinginan, tetapi Allah memanfaatkan pengorbanan Yesus itu untuk keselamatan umat manusia. Itu sebabnya hari ini, hari kebangkitan, adalah hari yang sangat menjadi berkat bagi kita, dan kita bisa memiliki satu kemenangan di dalam iman kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, maut sudah dikalahkan. Oke, dagingku bisa mati busuk dalam tanah, tetapi aku tetap akan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus karena iman.